Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Aida Lustian Dan aku Trisa Lincia. Welcome to Tada Channel. Nah, ini merupakan video pertama kita. Ya, jadi setelah proses yang panjang ya kayak mulai dari penyusunan naskah, setup, studio-studioannya. Tentunya video ini tidak akan terrealisasikan tanpa bantuan SDM yang kompeten di bidangnya, nggak ya, Dek? Yap, Benar nggak ya, Dek? Benar nggak, Dek? Dia adalah Romi Mardian. Terima kasih kepada Romi yang telah membantu kami. Spesial di video pertama kita kali ini, kita akan ngebahas tentang Koin, tokoh inspiratif. Buat teman-teman yang penasaran, Jangan di skip. video ini mau lewat. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, koin kali ini atau tokoh inspiratif kali ini kita bahas seorang wanita inspiratif yang berasal dari Pakistan, Kak. Wah, jauh banget ya, Dek. Ya. Dia bernama Muniba Mazari Balogan. Dan kita awali dari latar belakang Muniba Mazari terlebih dahulu ya, Kak. Jadi Muniba Mazari adalah seorang aktivis yang berasal dari Pakistan. Dia lahir di Rahim Yarkand pada tanggal 3 Maret 1987. Dan dia bersekolah di sekolah umum Angkatan Darat dan dia melanjutkan sekolahnya di kampung halaman dekat rumahnya. Dan dia juga hobinya melukis, Kak. Seniman ya, dia ya, artis gitu ya. Belum ia menyelesaikan sekolahnya, waktu umurnya 18 tahun, Kak. Ayahnya meminta untuk Muniba segera menikah. Saking nurutnya Muniba terhadap orang tuanya, Muniba mengiyakan. Oke, gitu. Dia nikah sama seorang lelaki yang bernama Khurram Shahzad. Dia adalah mantan pilot angkatan udara Pakistan, Kak. Nah, pada tahun 2008, Kak, Muniba Mazari beserta sang suami itu hendak pulang dari Balochistan ke Rahim Yarkand. Namun di pertengahan jalan, Kak, dia mengalami kecelakaan yang begitu parah banget, Kak. Nah, kejadian ini atau kecelakaan ini terdiri dari dua versi, Kak. versi siapa saja? Versi pertama yang dikatakan oleh Muniba Mazari, sang suami ini mengantuk akhirnya oleh tak terkendali jebruk asup ke jurang. Versi kedua yang dikatakan oleh Khurram Shahzad, ia mengatakan bahwa di pertengahan jalan itu ada keledai yang menghalangi dia jalan, akhirnya sat oleng jebruk. Kayaknya keledainya tiba-tiba muncul mungkin ya. Kita juga nggak tahu ya, Kak, ya penyebab aslinya itu gimana ya. Nah, Kak, akibat kecelakaan ini Muniba mengalami cedera yang parah banget, Kak. Nah, cederanya itu ya guys, dimulai dari retaknya tulang lengan kanan, patah tulang bahu, patah tulang selangkangan, sampai cedera tulang rusuk. Tapi ya Dek, nggak cuman pertulangan aja yang patah dan cedera, organ dalamnya pun ikut cedera, dimulai dari paru-paru sampai hatinya pun ikut cedera. Akibat kecelakaan itu juga Mbak Muniba ini langsung mengalami sesak nafas dan sulit mengontrol keluarnya urin, guys. Berarti kan kebayang banget ya betapa parahnya kecelakaan ini. Nah, Dek, dari kejadian kecelakaan tersebut, hal itu tuh mengakibatkan berubahnya kehidupan Mbak Muniba secara keseluruhan gitu ya. Nah, dari kecelakaan itu pun karena jaraknya itu cukup jauh menuju pusat kota, jadi lumayan jauh lah gitu ya, jadi jauh kemana-mana dan jatuh ke parit pula gitu ya. Jadi bantuan pun datangnya terlambat gitu. Dan bisa pas juga ya, Kak, gitu. Jadi kayak sinetron banget lah gitu. Nah, ketika jatuh ke jurang pun itu keadaan mobilnya tuh udah kayak yang tidak berbentuk, gak kebayang gimana keadaan Mbak Muniba di dalam mobil tersebut gitu. Tapi Dek, kalau nggak salah pun itu cerita yang di dalam mobil pun ada perbedaan juga. Kalau Mbak Muniba bilangnya tuh si suaminya tuh lompat keluar jadi berhasil menyelamatkan diri, tapi kalau versi si suaminya tuh enggak, aku juga ikut terjebak di dalam mobil tersebut gitu. Nah, hingga pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan keretakan hubungan di antara keduanya dan disayangkan mereka harus bercerai. Kembali ke cerita kejadian kecelakaan tadi, karena jauh banget di daerah Balochistan, Kablah itu lah pokoknya. Pada akhirnya bantuan pun datang dan Mbak Muniba berhasil dikeluarkan dari dalam mobil karena jauh kemana-mana, jauh dari rumah sakit. Saat itu terlihat ada satu buah mobil jeep terlihat di juru jalan, ya di ujung jalan. Pada akhirnya Mbak Muniba dibawa menggunakan mobil tersebut. Dan bisa bayangin gak sih Dek, kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, keadaan tulang patah ini itulah gitu ya, dibawa menggunakan mobil yang bukan
khusus untuk orang sakit. Kan Enggak. kalau ambulans tuh Ada khusus tempatnya gitu kan. ada tempat tidurnya, Iya. ada P3K-nya, ada oksigennya dan lain sebagainya gitu. Nah, karena Oh, ini cuma dibawa di mobil jeep, ya ala kadarnya mobil aja gitu ya. Umumnya mobil seperti apa, meskipun bisa dibaringkan, tapi keadaannya tidak akan senyaman kalau Mbak Muniba dibawa ke dalam mobil ambulans gitu ya. Setelah itu berhasillah Mbak Muniba dibawa menggunakan mobil, tapi nggak cuma sampai di situ deh. Jalannya tuh udah mah jauh, jalannya tuh bergelombang gejlek-gejlek gitu, kayak polisi tidur di Masjid Al-Huda kan ada 3 tuh, kayak capek banget gitu badannya gitu kan. Nah, udah mah tulangnya patah-patah, jalannya nggak rata, jaraknya jauh pula. Disitulah Mbak Muniba menyadari kalau misalkan separuh dari badannya itu sudah lumpuh. Ketika dia nyampe di rumah sakit pertama, ditolak karena dengan alasan peralatan di rumah sakit tersebut tuh terbatas gitu. Daripada tidak bisa menangani secara maksimal, jadi disuruh ke rumah sakit yang lain. Datang ke rumah sakit yang kedua, Dek, masih ditolak juga. Nah, sampailah di rumah sakit ketiga, ada di daerah Karachi apa Karachi ya bacanya. Cuman ya itulah pokoknya di daerah Pakistan yang jelas. Jadi di daerah Karachi diterimalah di rumah sakit tersebut. Alhamdulillahnya gitu. Nah, Dek, selama 2 bulan Mbak Muniba ini dirawat di rumah sakit tersebut. Dan Mbak Muniba sudah menjalani 3 operasi besar dan 2 operasi kecil. Karena keadaan tulang Mbak Muniba ini sudah banyak mengalami patah tulang, dokter memutuskan untuk memasukkan logam ke dalam tubuhnya. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah panggilan khusus buat Mbak Mazari ini, yaitu Iron Lady of Pakistan. Karena badannya teh penuh dengan besi gitu. Jadi kalau dikonotasikan mah mungkin seperti hero lah gitu ya, kayak Iron Man dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut lagi. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Mbak Muniba beberapa kali dikunjungi oleh dokter gitu ya. Nah, ada 3 kali dokter mengunjungi Mbak Muniba, bukan mengunjungi itu ya, mendatangi. Hari pertama dokternya bilang kayak gini, mohon maaf karena cedera tulang lengan kanan Mbak ini yang cukup parah, sepertinya Mbak sudah tidak bisa melukis lagi. Karena jangankan melukis, buat megang si penanya pun itu tuh agak kesulitan gitu. Nah, nggak cuma berhenti di situ, dokter datang lagi besoknya bilang, mohon maaf karena cedera tulang punggung Mbak atau tulang belakang Mbak yang cukup parah, Mbak Muniba dinyatakan tidak bisa berjalan lagi. Dan yang terparah, ketiga kali dokter datang ke Mbak Muniba, ada lagi Kak, ada lagi Mbak Muniba dinyatakan tidak bisa hamil, tidak bisa memiliki keturunan. Dan di situ Mbak Muniba langsung kayak hancur sehancur-hancurnya. Nah, setelah itu alhamdulillahnya Mbak Muniba memiliki sosok ibu yang sangat suportif banget deh. alhamdulillah. Jadi ketika Mbak Muniba mengalami masa-masa sulit, Mbak Muniba berkeluh kesah lah ke mamahnya. Mah, mungkin ya gitu kalau dibahasakan kayak kita mah gitunya. Mah, kenapa sih harus aku yang ngalamin kayak gini gitu? Aku dibilang nggak bisa melukis lagi, oke, aku nggak apa-apa. Aku dinyatakan tidak bisa jalan, ya udah gitu. Kayak yang ketiga kali aku ini nggak bisa punya anak, kayak aku tidak bisa menjadi wanita seutuhnya gitu. Mamanya bilang, yang jelas pasti Allah punya rencana baik buat kita. Ya, kita nggak tahu itu apa, tapi yang jelas pasti Allah punya rencana baik. Benar banget. Gitu deh. Yang membuat Muniba kembali bangkit Kak, Iya deh. pada suatu hari ia mengatakan kepada saudaranya kalau dia tuh bosen lihat dinding kamar rumah sakitnya yang berwarna putih polos. Akhirnya dia berkeinginan untuk melukisnya ya Kak. Dan lukisan pertama yang dia buat dengan posisi terlanjang. Terbaring, bener lain terlanjang. Terbaring di ranjang. Aku mikirnya ranjang. Oh ya, nggak apa-apa. Menurut Muniba Mazari ini bukan hanya passionnya dia ya itu juga, passion. tetapi itu terapi bagi Muniba Mazari Kak. Dan setelah 2 bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya Muniba diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan dokter menyarankan untuk Muniba tetap terbaring di ranjang dengan lurus Kak. Tah ini bukan 6 bulan, bukan 1 tahun, bahkan 2 tahun dia harus terbaring di ranjang dengan lurus Kak. Nah, setelah 2 tahun 2,5 bulan, akhirnya Muniba diperbolehkan untuk duduk di kursi roda Kak. Alhamdulillah. Nah Dek, karena Mbak Muniba ini dinyatakan tidak bisa hamil, Mbak Muniba memutuskan untuk mengadopsi anak. Dan lagi-lagi Dek, kesabaran Mbak Muniba ini diuji sama Allah. Gak langsung ketika aku mau ngadopsi besoknya langsung ada, enggak. Harus tunggu lagi 2 tahun buat bisa ngadopsi anak.
Jadi kebayangkan Mbak Muniba ini diuji sama Allah, kesabaran itu luar biasa banget lah Paket gitu. komplit. Pada akhirnya dapatlah ditelepon dari si orang panti asuhan ini. Assalamualaikum, dengan Mbak Muniba. Ya, ini ada seorang anak laki-laki, apakah Mbak mau mengadopsinya? Sudah tidak mungkin diragukan lagi, dia pasti menjawab mau. Langsung meluncurlah Mbak Muniba ke panti asuhan itu. Nah, sepanjang jalan Mbak Muniba ini kayak galau, risau karena takut orang-orang menilai dia tuh tidak mampu dalam merawat anak. Sesampainya di sana, benar aja deh, begitu turun dari mobil, langsung itu teh diliatin dari atas sampai bawah yang gitu teh nih, kayak kalian lagi jalan di kantin kampus terus diliatin sama kakak tingkat dari atas sampai bawah teh kayak what's wrong gitu sih, anu salah gitu, apa ada yang salah kah sama Jadi saya? kita tuh langsung kunaon gitu. Hingga pada akhirnya Mbak Muniba ini sebelum diomongin sama yang lain lebih duluan gitu, dia ngomong, please jangan nilai aku karena aku duduk di kursi roda. Dan bijaksananya si bapak panti asuhan ini, tapi emang bener ya, Allah teh nggak melulu ngasih cobaan gitu sama kita teh. Enggak kok, saya yakin Mbak Muniba pasti bisa merawat anak ini dengan baik. Dan saya yakin suatu saat nanti kalian bisa bersyukur bisa memiliki satu sama lain. Bijaksana banget sih ini bapak panti asuhannya, ya Allah. Kalau ada salam ya buat bapak panti asuhan, sing sehat Pak. Nah, selanjutnya waktu itu si anaknya ini masih berumur 2 hari. Nah, kalau sekarang dia udah berumur 8 tahun. Nah Kak, akibat kecelakaan ini Muniba mengalami rasa trauma yang begitu dalam banget. Jadi dia tuh kayak ngehindar dari kerumunan orang atau keramaian orang ya, karena dia tuh kayak gak mau dianggap kayak pasien gitu Kak. Untuk melawan rasa takutnya ini, Muniba mulai muncul lagi di halayak umum Kak. Dan dia juga memulai untuk melukis lagi Kak. Alhamdulillah. Dan juga ikut kampanye-kampanye dan juga modeling dan ikut. Dan suatu ketika Muniba ini kayak ke bandara gitu ya Kak. Terus disamperin sama orang. Dia tuh ngomong, kamu sakit ya Cen? Dan bijaksananya itu Muniba menjawab dengan gini Kak, ya selain tulang belakang aku yang cedera, aku kesininya baik-baik aja gitu. Dan Muniba Mazari ini banyak banget Kak prestasinya. Dia menjadi model pertama yang duduk di kursi roda di Pakistan Kak. Masya Allah banget. Kita aja yang normal gitu kan Kak, yang maksudnya dikasih kaki masih bisa berfungsi dengan baik lah ya. Belum pernah jadi model gitu karena emang tinggi badan juga agak kurang gitu. Nah, kalau nggak salah nih ya Dek, Mbak Muniba ini juga ditunjuk oleh Perdana Menteri Pakistan oleh Imran Khan pada tahun 2019 untuk menjadi Dewan Pemuda Nasional pertama di Pakistan. Prestasi yang lainnya apa aja lagi deh? Apa aja lagi Dek? Dan nge-rap udah mau masuk, lanjut aja. Dan nama Muniba Mazari ini tercantumkan ke 100 wanita inspiratif Kak. Aduh, maaf, nama Tristala Lidisha Putri ada di nomor berapa ya Dek? Ke triliun gitu. Mungkin nanti soon ya Dek bisa, mudah-mudahan kita bisa lah ke 101.000. Yang lainnya. Dan juga Muniba ini termasuk ke 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Kalau kita ngasih pengaruh apa ya Dek? Belum ada sih sejauh ini mah ya. Nah, satu bisa lagi, ya. Mungkin nanti bisa suatu saat ya. Nah, ada satu lagi prestasinya, dia ini menjadi pembaca berita pertama yang duduk di kursi roda di Pakistan. Wow. Nah Kak, poin-poin apa aja sih yang bisa kita pelajari dari Mbak Muniba Mazari ini? Nah Dek, kalau aku lihat sih di sini ada 2 poin utama yang bisa kita teladani ya dari Mbak Muniba Mazari. Yang pertama, kadang peluang itu muncul ketika kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Padahal Mbak Muniba ini sedang dalam keadaan sudah tidak bisa berjalan lagi gitu, duduk di kursi roda, tapi dia malah jadi model pertama yang duduk di kursi roda, malah menjadi pembaca berita pertama di Pakistan juga gitu. Siapa tahu gitu ya, kalau misalkan keadaan dia kayak sehat walafiat gitu, belum tentu ada di posisi itu. Nah begitu juga dengan kita gitu deh. Kadang kalau kita dikasih cobaan sama Allah tuh kayak ngerasa, ya Allah kenapa sih aku terus, kenapa nggak orang lain. Mungkin itu bisa jadi batu loncatan ke kita, biar kita ada di suatu posisi tertentu gitu. Jadi Allah ngasih cobaan dulu sama pasti kita, ada ujiannya dulu ya. Poin yang kedua, ini sih yang paling ngena banget mah, yang cukup menampar ke si Aida mah, cukup menampar pisan gitu ya. Mbak Muniba ini paling tidak mau dikasihani sama orang. Padahal dia teh bertubi-tubi ya, dimulai dari dia teh bercerai, dimulai dari dia nggak bisa jalan, nggak bisa punya anak. Tapi Mbak Muniba teh nggak ngemis, kamu teh kasih itu sama aku, lihat aku teh lumpuh, nggak apa ya, pokoknya walaupun paket komplit dia tuh nggak mau
tetap gak mau dikasihanin meskipun banget. ujian yang dia hadapi ini komplit gitu ya dari Allah, tapi dia tuh nggak yang mengeluh dan meminta apresiasi dari orang lain, meminta perhatian dari orang lain. Jadi gitu deh cerita Mbak Muniba ini teh gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dulu lah sebelum ke teman-teman yang nonton. Ya harapannya secara umum mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga, bisa ngasih pencerahan ya deh ya. Dan juga bermanfaat ya. Nah, buat teman-teman yang misalkan kira-kiranya ini penting atau bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Dan juga subscribe. Boleh juga unsubscribe kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalian lihat dulu ya sampai akhir videonya gitu. Dan juga bisa komen ya di bawah, bisa request komen di bawah request gitu. Jadi biar kita teh semangat lagi gitu bikin videonya teh gitu ya. Kamu sih ada resep nge-rap pisan. Nah, jadi paling segitu aja lah video pertama kita ini mah ya. Bye-bye. Makasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menunggu dan duduk di sudut ruangan sambil menangis dan memohon belas kasihan orang, karena orang tidak punya waktu untuk itu. Jadi, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menerima diri saya apa adanya. Muniba Mazari.